Ya, semoga yang menjawab salam Ibu diberikan kesehatan, keberkahan, IP-nya di atas 3,5 semua, diberikan jodoh terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu secara online dulu ya. Insya Allah nanti timnya ada saya sama Pak Adit. Pak Adit udah join belum ya, Pak Adit? Sama Kakak Asdos. Kakak Asdosnya boleh raise hand sama boleh buka kamera. Ada Kak Jaka. Ya, silakan memperkenalkan diri Kak Jaka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak, Kak Jaka Anggur Talin, NIM J3J 119064, dan kakak angkatan 56. Dan saat ini kakak PKL di Icon Plus PLN, anaknya PLN. Oke, terima kasih Kak Jaka. Berikutnya yang udah join siapa ya? Jaka. Ini biasanya ada 2 slide. Siapa? Taufik, ya. Taufik, boleh resen biar saya kelihatan. Nggak tahu di slide berapa Taufik ya. Taufik, terdengar suara Ibu? Belum? Atau mungkin yang sudah join siapa Asdos ya? Jaka, tadi saya ngeliat Jaka doang soalnya. Saya, Bu. Nanti, oh iya Arya. Ya silakan Kak Arya. Jaka tolong ditulis di deskripsi grup kita nama dosen sama nomor handphone sama ini nama Asdos dan nomor handphonenya ya. Nanti biar kalau menghubungi mudah. Silakan Kak Arya. Baik. Satu lagi siapa ya? 4 kan harusnya ya. Sama Mikael, Jaka. Bu. Oh iya Mikael ya. Boleh. Silakan Kak Arya dulu. Ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Muhammad Arya Rizky Irtiaji Fitranto. Biasanya dipanggil Yofi aja, Kak Yofi boleh. Sini saya juga dari angkatan 56 YNF ya. Temannya Jaka juga. Kalau sekarang sih lagi PKL juga di Kreatif Dinamika Integrasi di salah satu partnernya Microsoft. Oke. Makasih semuanya. Oke, lanjut ya Kak. Siapa tadi? Kak Taufik, ya, emang enggak? Kak Taufik. Kak Taufik terdengar suara Ibu? Oh, jaringan kali ya. Kak Mikael? Kak Mikael sudah join? Tolong di ini ya, Jaka ya. Kak Taufik tadi udah kok, udah ini. Taufik, kedengaran suara Ibu? Kayaknya Dengar, Bu. jaringan. Oh iya, di off cam aja nggak apa-apa Kak Taufik. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Tiga. Suaranya kecil nggak sih, Taufik? Di saya kecil suaranya. Tes, sudah terdengar, Bu? Ya, udah. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Taufik Tiga. Di sini saya temannya Jaka juga sama Arya, Mikael juga. Saya juga lagi magang di salah satu perusahaan PLN ya. Bu, gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ya, setelah tadi ada Kak Jaka, Kak Arya, Kak Taufik, kita ada Kak Mikael, udah join? Kedalasinya lah kali ya, oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang tadinya kita jadwalkan offline, mohon maaf ya, kita online terlebih dahulu. Nanti untuk saya share screen dulu ya. Hasil praktikum hari ini itu kalian upload ya di perancangan web, sudah saya siapkan di sini. Hasil praktikum pertemuan 1 NFA dan B angkatan 57. Itu deadline-nya kalau bisa sih hari ini ya, cuma saya buatnya Senin gitu ya. Supaya kalian masih ada waktu untuk mengerjakan ya. Oke, untuk
mata kuliah web ini, jadi kalau kalian pernah dengar, modulnya juga sudah ada ya. Di sini bisa kalian buka. Ya. Pada saat kuliah ya, kemarin saya sempat singgung client-side scripting sama server-side. Nah, ini ya. Jadi kalau yang client-side secara tampilan kita bisa melihat scriptnya ya, itu. Kemudian eksekusinya di sisi klien. Nah, contoh ketika saya buka IPB ASI ID, oke ini ya. Nah, kita bisa klik kanan ya, kemudian view page source, atau mungkin yang paling mudah kalau saya buka Google gini ya, kemudian klik kanan view page source. Nah, inilah contoh-contoh yang nantinya akan kita bahas ya di praktikum ini. Nah, untuk saat ini kita belajar HTML, silakan kalian yang belum punya Notepad++, diunduh aja di sini ya. Notepad++, silakan, cepet kok ya nginstallnya. Nah, ini. Nah, mungkin yang sudah punya bisa dibuka ya. Kita akan belajar mulai dari awal ya. Jadi, nah ini ya pengenalannya. Suara Ibu masih terdengar ya? Dengar, Bu. Masih terdengar dulu. Oh, maaf nanti kalau saya agak kesakitan ya. Ini saya tuh nahan sakit. Saya tuh divaksin vaksin booster hari Selasa. Cuman sakitnya bekas suntikannya itu 4 hari setelahnya gitu ya. Jadi agak lama sepertinya ya tubuh saya bereaksi terhadap sakit ininya, sakit bekas suntikannya. Hari pertama, hari kedua itu malah nggak sakit sama sekali, tidak kerasa gitu ya. Semalam ya sakit banget sampai nyut-nyutan. Oke, ya salah satu contoh adalah HTML. Ini contoh dari client-side scripting. Banyak banget nanti kita pelajari ya. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman ya, jadi dia representasi untuk halaman web. Jadi ketika kita misalnya punya tag namanya Mercure, nah nanti bagaimana ditampilkan di web browsernya gitu ya. Nah, untuk HTML sendiri ya strukturnya itu nanti kita ada kurung sudut kiri, kurung sudut kanan gitu ya, ditutup. Nah, seperti itu. Ini kelihatan ya, editor Ibu, notepad-nya sudah kelihatan? Terlihat sudah, Bu. Kelihatan ya. Nah, ketika menggunakan HTML Notepad, kalian nanti acuannya HTML. Berarti kalian klik language ya, kemudian klik di sini HTML. Nah, di sini kalian awalnya adalah tag HTML ya, seperti ini. Nah, jadi ini namanya tag pembuka sama ini namanya tag penutup. Jadi ada istilah tag ya. Nah, tag ini punya pasangan, yaitu yang kita sebut dengan atribut. Jadi bukan atribut dalam base data ya. Kemudian atribut ini itu nempelnya itu pasti sama tag pembuka. Jadi tidak pernah sama tag penutup gitu ya, sama tag pembuka. Nah, kalau kita lihat ya di modul itu kalian perhatikan tag itu punya 3, ada tag pembuka yang wajib ada tag penutupnya, tag pembuka yang opsional, sama tag pembuka yang nggak punya sama sekali tag penutup. Jadi contoh, kalau saya punya tadi namanya tag HTML, ini ya. Nah, itu punya tag penutup, HTML. Nah, cirinya apa? Cirinya dikasih slash di depannya. Ini tag penutup untuk HTML. Rata-rata punya, gitu ya. Nah, tapi ada gitu ya suatu tag yang dia nggak punya gitu. Jadi contohnya BR. BR itu nggak mungkin ada seperti ini. /BR itu nggak ada ya. Sehingga nanti ketika kita sudah masuk ke XHTML, sini ya. Jadi ada HTML, Hypertext Markup Language, ada XHTML, Extensible Hypertext Markup Language. Nah, kalau XHTML semua tag itu wajib ada tag penutupnya. Nah, gimana yang kayak gini, Bu? Nah, yang kayak gini dia melebur ya dengan tag pembukanya, sehingga seperti ini. Gitu. Makanya kenapa tag-tag itu ada yang enggak seperti ini, ya 2, tag penutupnya dicirikan dengan slash gitu ya. Atau seperti ini, BR gitu. Nah, ada juga sebenarnya yang tengah-tengah seperti P itu paragraf, dia
tag pembuka, tapi opsional tag penutupnya gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke yang namanya XHTML, Extensible Hypertext Markup Language, maka ini wajib dikasih namanya tag penutup gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Boleh kalian sambil praktek ya? Ya, boleh lanjut ya. Nanti semua hasil praktikum di ini ya, di-upload ya. Oke, ini ya untuk yang tadi. Kemudian kita lihat struktur dasarnya. Nah, secara umum HTML itu punya yang namanya head ya, kepala. Nah, kepala ini biasanya buat nyimpen judul atau meta gitu ya. Kemudian tag body. Nah, tag body ini gitu ya. Itu wajib gitu ya. Artinya karena nanti yang ditampilkan semua di web browser itu dituliskannya di dalam tag body gitu ya. Nah, ini struktur dasarnya ya. Kemudian ketika ada judul gitu ya, maka di antara sini di dalam tag head. Nah, ini kemarin saya lihat hasil dari kuisnya udah lumayan bagus-bagus ya, walaupun masih ada beberapa yang belum paham gitu ya. Ini tag ya. Jadi diapit dengan kurung sudut ya. Nah, ini. Contohnya di sini perancangan web. Nah, dalam perancangan web ini kita belajar di client side, tapi bukan berarti gitu ya pada saat nanti kalian buat back end sama front end gitu ya, pembagiannya adalah tadi perancangan sama pemrograman web saat PKL bukan ya, tetap di sisi back end juga ketika nanti ada query ya tetap kita ngoding juga gitu. Jadi bukan berarti pembagiannya kalau posisinya sini ya. Bukan berarti kalau yang front end perancangan web, back end itu pemrograman web bukan ya. Tetap front end ya berarti yang diakses oleh sisi user ya, sisi end usernya, back end yang adminnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya, coba untuk jalankannya, misalnya saya tulis semangat pagi gitu ya. Semangat pagi. Oke, kemudian saya simpan. Nah, untuk menjalankannya sebenarnya bisa disimpan dulu kemudian di double klik gitu ya. Atau nanti kalian bisa klik yang run di sini ya. Oke, saya simpan dulu di sekolah vokasi biar satu pet sama yang kemarin ya. Kuliah perancangan web ini. Ini kelas B kan ya? Benar ya? Ya, Ibu. Halo. Iya. Lat 1 gitu ya. Nah, extensinya itu di sini sudah ada ya HTML, HTML atau boleh kalian seperti ini langsung .html gitu. Nah, menjalankannya nanti bisa tekan ini ya F5 atau kalian bisa masuk ke yang folder tadi. Folder tadi adanya di kuliah sini ya. Nah, ini kelas B kalian jalankan ya. Kalau kalian punya beberapa browser, tentukan dan harus dicek satu-satu ya. Kalau saran saya sih misalnya pakai Firefox, pakai Chrome, pakai Edge supaya tahu perbedaannya karena terkadang ketika ditampilkan di browser sedikit ada perbedaan tampilan gitu ya. Saya buka di Chrome hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh resen ya kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, kemudian di dalam tag HTML ini dia punya yang namanya atribut yang tadi saya sampaikan di awal ya, dia ada atribut. Dan atribut ini wajib berdekatan ya, berdekatan dengan tag pembuka. Jadi misalkan di sini di body ya. Nah, apa contohnya? Nah, body ini punya atribut background, BG color, tag sama link gitu ya. Sekarang kita coba. Jadi body spasi BG color gitu ya. Nah, misalnya saya ubahnya green gitu ya. Nah, di sini ada kutip ya. Karena nama atribut jadi biasakan walaupun sebenarnya kalau masih menggunakan HTML dia nggak ngaruh. Tapi kalau nanti sudah menggunakan XHTML, setiap atribut itu wajib ada kutipnya gitu ya. Oke, kemudian saya coba
refresh, warnanya hijau, gitu ya. Atau kalian boleh menggunakan juga heksadesimalnya. Misalnya kalau yang udah ingat ya, FF9600, misalnya gini, ya. Kemudian saya klik. Nah, seperti itu, ya. Kemudian untuk mengganti teks, kalau ingin semuanya, gitu ya, ingin semuanya, kalian boleh di sininya dikasih teks, gitu. Misalnya white. Nah, gitu ya. Bu, kalau ingin nggak semuanya nanti kita ada namanya tag font size. Ya, ini yang di body dulu ya. Nah, saya pindahkan ke bawah ya. Kemudian ada juga link, tapi link nanti ya ketika kita masuk ke Ahref supaya nyambung. Jadi link itu nanti pasangannya harus ada Ahref, hypertext reference kepanjangannya ya ketika kita menghubungkan link namanya. Oke, di sini saya coba lagi background. Nah, ya. Jadi background ini misalnya saya ambil dari apa ya? Free pick ya. Free pick. Wah, ini semua ya. Coba yang ini deh. Saya download ya. Nah, nanti untuk resolusinya disesuaikan ya. Udah ya, kita coba dulu. Nah, saya coba dalam satu pad ya, Dek ya. Satu pad. Nah, ini. Namanya nanti kita ubah ya. Panjang banget ini namanya. Ini extension-nya JPG ya. Oke, saya rename misalnya BC aja deh. Nah, ya .jpg. Sekarang kita panggil di sini background sama dengan bc.jpg. Sorry. Nah, nanti kalian jangan lupa ya, pada saat di awal tadi language-nya diganti dengan HTML. Kenapa? Kita tahu, oh ini tag gitu ya, ini atribut, ini nilai atribut value-nya. Supaya kalau tadi kayak saya ya, oh lupa nih, pasti kan ada satu hal nih, apa nih yang salah? Oh iya, belum dikasih kutip kayak gitu ya. Kalau nggak dikasih nanti bingung ya kitanya. Oke, kita coba jalankan ya untuk background-nya. Tadi di mana ya? Nah, sini. Nah, udah ya. Bu, kegedean. Iya, nanti kalian bisa atur ya untuk widget-nya di image nanti pada saat kita belajar IMG ya, image. Oke. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nanti praktikum hari ini dikumpulkan ya, karena kami kan nggak bisa ngecek nih kalian ngerjain apa enggak ya. Kayak serah jelaskan dulu. Kalau di lab kan kita bisa mantau ya, mana yang praktikum, mana yang enggak. Oke, ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Oh iya, Ibu. silakan Maulida. Iya, silakan. Bu, izin bertanya, kalau di sini ada ini nggak Bu, pengaruhnya indentansi? Apa? Indentansi berpengaruh nggak Bu di sini? Apa deh nggak dengar? Indentansi. Indentasi. Ya, indentansinya berpengaruh nggak Bu? Oh, indentation enggak. Maksudnya di sini kalau misalkan di apanya, di tag-nya atau di value-nya? Misalkan kayak gini. Gitu. Iya Bu, iya sama. Oh enggak. Enggak. Tidak ngaruh, kecuali nanti kalau kita, nanti saya jelaskan pada tag pre ya. Apa yang kita tulis apakah sama dengan nanti di browsernya, itu beda. Ya, indentasi enggak, tidak ngaruh. Jadi karena kalau di bahasa misalkan Visual Basic gitu kan ya, ada ampersand terus harus kasih ampersand kemudian underscore gitu kan ketika ngerti baris, enggak. Kalau di sini enggak. Ya. Terjawab Maulida? Terima kasih, sami-sami. Oke, nanti ya nyambung dengan pertanyaan Maulida, kita belajar yang pre ya. Sebentar, saya jelaskan dulu. Oke, lanjut ya. Untuk yang ini sudah selesai. Sekarang saya coba untuk membuat, ini saya kemarin punya folder ini ya. Nah, saya punya yang namanya folder image, gitu ya. Image saya isi dengan seperti ini. Nah, yang namanya spinning task. Saya copy dulu.
Nah, kalau saya ingin mengambil gambar tersebut, gitu ya, maka ini kan dia punya folder ya. Berarti gimana caranya? Dikasih? Kalau gini doang pasti nggak akan tampil ya. Oh, ya dia pasti ngerujuknya ke sini. Ini saya matikan dulu ya. Oh, nggak usah deh. Background. Berarti kita kasih foldernya namanya image. Kenapa? Di sini kan tadi ya, dia ya. Ya kan? Iya, Ibu. Nah, jadi dilihat path-nya. Ya, ini ada images ya. Saya jalankan lagi. Nah, baru dia bisa seperti itu. Jadi kan nanti kalian lihat path-nya ya. Oke. Ini agak pusing ya. Saya hapus aja ya. Nanti kalian bisa coba. Lanjut ya. Nah, berikutnya untuk yang heading ya. Masih ingat mungkin ya? Ada heading 1 kalau kalian pakai apa itu? Pakai Word ya? Ya nggak? Pakai Word. Nah, Iya, Ibu, misalnya ada. apa? Kalian mau pakai kata apa supaya bersemangat? Boleh kata-kata 2 kata berkarya, produktif gitu ya. Saya copy aja ya deh ya. Heading ini kan biasanya kita jumpai di judul ya. Nah, ini saya ganti ya, heading 2. Ini kemarin pas pretest ada ya soalnya ya, heading berapa yang terbesar gitu ya. Ada heading 4, heading 5, berarti ini kebanyakan ya, sama heading 6. Nah, seperti ini ya. Oke, saya jalankan lagi. Nah, ini tampilannya. Ya, heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya jelaskan dulu. Nah, Dek, jadi secara umum yang namanya tag HTML itu ada 2 ya, ada yang logical secara logis ya, ada yang physical. Jadi kalau yang secara physical secara kasat mata ditampilkan di browser ada perbedaan tampilan. Misalnya, ketika nanti kita ada tag italic gitu ya, miring, tag yang namanya underline gitu ya. Nah, untuk yang tag heading 1 gitu ya, itu secara tampilan dia kayak tadi, apa ini? Besar gitu kan ya, tampilannya besar, dia bold gitu. Itu secara tampilan. Nah, tapi secara semantiknya, nah kalau kita bilang semantik, gini logikanya. Saya punya meja tulis, itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menulis. Apalagi? Barang. Naruh barang. Oke. Boleh nggak, Dek? Meja tulis saya pakai buat tidur. Tiduran. Boleh, Bu. Boleh aja sih, Bu. Bolehnya boleh, tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, sama. Ya. Bolehnya boleh nggak ada yang larang gitu ya. Nah, sama, Dek. Tag H1 ini kan secara fungsi dia untuk biasanya judul bab gitu ya. Nanti ketika dia misalkan saya sedang buka Google, kemudian saya cari Institut Pertanian Bogor gitu ya. Nah, search engine akan nyari dia H1-nya apa sih gitu. Maksudnya judulnya apa sih? Itu akan terindeks nantinya. Sehingga jangan sampai seperti ini. Kan supaya gede Bu, pakai H1 aja ya Bu ya. Kalau dia nggak judul ya jangan. Nanti kita punya yang namanya font size gitu. Font size ya. Ini tadi ya logical sama physical. Nah, kalau yang logical, misalkan saya punya tag yang namanya keyboard KBD. Dia secara tampilan nggak akan ada perubahan yang signifikan, tapi ini menandakan bahwa untuk keyboard gitu. Atau mungkin tag yang namanya nanti kita lihat address.
Secara tampilan ya dia italic udah gitu aja. Tapi dia untuk menyimpan alamat gitu secara logikanya gitu ya. Nanti kalian nggak bisa tag itu digunakan sembarangan gitu ya. Ya harus sesuai dengan semantiknya, sesuai fungsinya kayak ini tadi. Boleh nggak buat tidur, Bu? Kok ini tulisan? Bolehnya boleh, tapi nggak sesuai dengan fungsinya. Kayak gitu. Bisa difahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Ya, lanjut ya. Nah, tadi untuk H1 ya. Nah, H1 ini dia punya atribut namanya line. Gini ya. Atau nanti saya matikan deh biar kalian tahu ya. Align misalnya center. Ya. Yang H2 saya coba buat line kanan apa right ya. Right. Oke ya, saya simpan. Saya buka yang di sini. Nah, ini ya. Untuk line-nya ya, perataannya. Oke. Semoga bisa difahami ya sampai sini ya. Nggak ada yang apa teh agak susah kok ya. Nah, ini untuk komentar. Ya, kalau misalkan kalian gini. Di sini deh komentarnya. Komentar dalam HTML ya, karena nanti komentar dalam JavaScript beda lagi gitu ya. Atribut misalnya ya, karena saya mau hapus gitu ya, body. Apa itu atributnya? Misalnya ada bg color, ada teks, ada link sama background. Nah, kemudian tutup dash seperti ini. Nah, ini untuk komentar ya. Jadi nggak akan dieksekusi saat kita menjalankannya nanti di web browser ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi untuk heading seperti ini, kemudian line break ya. Misalnya saya buat kata-kata hari ini indah, seindah hati saya. Bisa diteruskan? Hadapi semua hari dengan semangat karena membuat hidup kita berarti. Misalkan gini, ya. Deh saya mau tanya, ini kalau saya jalankan, ini kan saya pakai enter ya. Saya pakai enter kan. Kira-kira di tampilannya gimana nanti? Di sini. Manjang, Bu. Sorry. Manjang, Bu. Manjang ya. Oke, kita Iya. cek. Nah, manjang. Gimana supaya persis sama? Sorry, supaya ganti baris. Kita kasih yang namanya ya namanya BR. Ya, break line. Break line itu ganti baris gitu ya ini. Jadi, kalau mau ganti baris ya kasih aja seperti ini. Nah, gini ya. Nanti dia ganti gitu. Atau ini saya copy dulu ya. Copy ke bawah. Nah, BR-nya saya hapus. Aduh, sebentar. BR-nya saya hapus. Gitu ya. Ini saya copy lagi deh. Nah, saya tuliskan tag yang namanya pre. Nah, ini ya pre. Tutup sampai sini. Nah, apa bedanya tag pre? Maka nanti dia akan sama persis dengan apa yang kita ketikkan di editor. Jadi kalau di sini ada enter gitu ya, ya sama ada enternya. Nah, nih sama kan hari indah hati saya enter semangat kita berarti. Nah biasanya tag pre ini buat ini nulis coding supaya persis sama misalnya while do gitu ya, dua dan seterusnya. Nah itu dia menggunakan pre ya. Nah satu lagi ada yang namanya paragraf. Nah ini ya. Paragraf ini saya copy biar agak panjang ya. Nah, tag yang namanya paragraf ya. Kalau ini, nah seperti ini, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut, bisa difahami ya?
Berikutnya adalah HR. HR itu horizontal rule. Ini sama dengan BR, dia nggak punya tag penutup. Jadi menuliskannya seperti ini, ya. Horizontal rule berarti buat garis. Nah, seperti ini garisnya. Atau ini saya matikan dulu deh ya, ininya. Nah, dia biar enak melihatnya. Nah, ini ya ada garis. Nah, garis ini gitu ya punya atribut ya macam-macam nih. Ada width, ada size, ada align, ada color ya. Oke, sekarang saya coba buat garis lagi HR tapi pakai ini banyak ya. Misalnya ini saya set dia width ya. Nah, pakai 50%. Satu lagi saya pakai 500 pixel. Nah, gitu ya. Ini kasih warna deh, color. Ini green, yang ini colornya merah. Oke ya, coba kalian perhatikan di sini. Saya nulisnya apa tadi? Kok merah? Merah mah tetap hitam ya, karena kan bahasa Indonesia. Red ya. Oke. Yuk, kalian perhatikan ya. Ini hijau, pakai apa tadi? Persen. Ya, kalau ini pakai yang satuan pixel. Bedanya apa sih, Bu? Ini kalau saya perkecil deh. Kalau yang pakai persen, kalian cek ya. Nah, ini saya perkecil. Nah, gimana yang hijaunya? Semakin kecil. 50% dari ukuran layar. Tapi kalau yang merah pakai pixel dia gimana? Tetap gitu ya. Jadi hati-hati nanti dalam penggunaan pixel dan persennya. Nah, terus berikutnya ada yang namanya size. Size itu tinggi ya, lebar ininya. Misalkan saya kasih size yang di sini 40. Nah, kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian coba di Firefox, belum saya nggak ada ya, nanti bisa dicoba di Firefox, itu umumnya dia nggak seperti ini, tapi agak ngelengkung gitu. Apa sih lengkungan? Nah ya, nanti kalian bisa coba. Kadang di beberapa browser penerjemahannya berbeda, iya memang. Gitu. Makanya harus ini ya, harus apa dicoba di minimal ya 2-3 browser lah ya untuk menjalankannya, gitu ya. Oke, ini untuk HR. Size, nah satu lagi align. Sama kayak tadi heading ya, kalau kalian misalnya align-nya ini 5% right, biar kelihatan. Nah, dia berubah ke kanan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Halo. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Berikutnya. Oke. Berikutnya ada yang namanya page break. Ya, ini nanti bisa juga saya jelaskan di CSS ya. Jadi page style ini ya. Yang di sininya page style page break before always itu bermanfaat kalau kalian nanti ngeprint ya. Dicoba aja nanti ya, ini contohnya. Page style page break before always ini sudah masuk ke CSS ya karena ada stylenya. Tapi CSS yang inline. Nah, ini kalau kita nanti print preview, nah dia ngebreak di break ya, dipotong gitu ya. Itu untuk yang ini. Nah, kemudian untuk berikutnya yang format teks. Nah, format teks ini ada B, small, I ya. Saya coba buka dulu filenya. Nanti bisa kalian cobakan ya.
Bentar deh, oh, bisa ini. Baik. Oh iya, sebentar nggak bisa dibuka. Oke. Ya, saya lanjutkan ya untuk yang berikutnya. Nah, yang sini ya. Jadi ini ada B, small, I, big, U, strong, strike gitu ya. Kita coba dulu untuk yang ini saya hapus aja ya. Nah, B, kira-kira bisa ditebak. B buat apa, Dek? Bold bukan Bold. Ya, good. Ya. B itu untuk bold. Kemudian, ini pasangannya ya, berarti ya. Biasanya ada apa? I. Ya. Kalau I apa kira-kira? Miring, Bu. italic, Ya, miring. U, underline, Underline. underline. Kemudian strike. Apa? Tulisan tercoret. Ya, ini. Nah, ini ya. Bu berantakan karena kita nggak kasih BR. Kita kasih ganti baris ya, supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada strong. Nah, strong ini mirip bold gitu ya. Secara tampilan nanti kalian bisa pahami dia seperti ini. Cuman kalau kalian perhatikan secara detail gitu ya, ini saya kasih strong ya. Kayak tadi ya, ada physical sama logical gitu ya. Jadi secara ini kemungkinan ya tampilannya seperti itu sama gitu, tapi fungsinya berbeda gitu ya. Secara tampilan dia sama kayak bot, tapi dia ingin suatu menegaskan gitu. Kayak tadi ada tag misalnya KBD, keyboard. Nah ya, address. Jadi untuk alamat, tapi untuk tampilan memang dia italic sama ke tengah, tapi bukan itu. Fungsinya dia untuk alamat sebenarnya gitu ya. Oke. Berikutnya kalau ingin menuliskan seperti ini deh, H2O atau X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan ya. Kadang kita pengennya seperti itu. Saya coba klik dulu yang di sini ya. Bentar ini. Oke. Oke, ini saya kemarin habis ganti device, kayaknya nggak bisa. Oke, lanjut ya. Berikutnya misalkan gini, ketika saya mau menuliskan H2O. Oh, gini ya. Nah, duanya itu apa sih, Dek? Dia ke bawah kan ya? Iya nggak? Iya, Bu. Kita bisa menuliskan dengan sub. Ini. Ya. Maksudnya superscript. Ya, subscript sama superscript. Jadi yang di bawah sama yang di atas. Ini saya kasih BR dulu ya. Kita coba jalankan. Nah, jadi kayak gini, H2O. Kalau nggak mau ada spasi ya berarti kayak gini. Kalian buatnya ya. Kalau yang X kuadrat plus Y kuadrat misalnya gitu ya, X kuadrat berarti ini kalian kasih pakai P, superscript maksudnya. Nah, ini ya. Nah,
Ini berarti pakai BR. Nah, seperti ini ya, Bu. Nggak bagus. Oh, berarti jangan pakai spasi. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0, misalkan gitu ya, ada di modulnya. Oke, itu untuk ini ya, untuk format teks. Nah, berikutnya kita masuk ke size. Nah, terkadang kan kita pengen font size-nya lebih gede atau berwarna gitu ya. Kita coba misalnya di sini. Nah, ya, yang di depan. Semangat pagi, saya mau font size-nya berubah, Bu. Oke, ya udah, ganti aja di sini font. Font itu punya atribut, ada size, ada color, ada face gitu ya. Color, misalnya seperti ini. Color-nya mau green. Nah, ini ya. Tutupnya adalah font. Ingat ya, atribut itu pasti nempel sama tag-nya, gitu kan ya, pasti nempel. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya, semangat pagi. Kemudian dia juga punya font size kalau kalian ingin memperbesar gitu ya. Bisa langsung dengan green. Bisa langsung dengan ininya angkanya misalnya 20 seperti ini gitu ya. Nah, atau kalian boleh plus 2 min 2 gitu ya. Kenapa itu maksudnya? Artinya dia 2 tingkat lebih besar dibandingkan normal gitu maksudnya, gitu. Ya. Kalau misalnya minus ya berarti 2 tingkat ya dari yang normalnya, gitu. Ya. Kemudian ada lagi namanya face. Sini ya. Nah, font face ini kalau di modul saya tuliskan seperti ini. Misalnya Arial, Helvetica, sans serif. Maksudnya apa? Jenisnya Arial. Kalau nggak ada Helvetica, kalau nggak ada apa aja deh. Yang penting dia kategorinya sans serif. Kayak gitu ya. Atau mungkin kalian nanti buat Times New Roman, Cambria, serif gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Saya misalkan mau tulisnya Arial. Ini ya. Nah. Oke, ini saya enter dulu ya biar kelihatan. Nah. Lihat ya. Nah, beda kan tulisannya? Gitu. Nah, kita lihat sekarang mengenai jenis tulisan. Kalau saya buka Facebook, ya, saya buka Google, saya buka Yahoo. Jenis tulisannya apa sih, Dek? Dia rata-rata, Dek? Serif apa sans serif? Sans serif. Hah? Serif apa sans serif? Serif, Ibu, sans serif. Sans serif yang tidak ada kakinya. Kenapa? Serif. Lebih enak loh dipandangnya. Iya, lebih enak dipandangnya, gitu ya. Oke. Lanjut ya, untuk yang font sudah, nanti kalian bisa cek lagi. Kalau plus 2 berarti lebih 2 tingkat lebih besar ya ininya ukurannya. Nanti kalian buat semua ya, file-filenya diupload di Evita, sudah saya siapkan rumahnya. Berikutnya untuk yang ini, untuk yang address. Nah, ini Dek, tadi saya sampaikan ya. Address itu fungsinya untuk alamat. Jadi contohnya gini. Saya punya tag yang namanya address. Ini ya. Nah, saya tulis di sini misalnya. Sekolah Vokasi IPB Jalan Kumbang nomor 14 Bogor, misalkan gitu ya. Nah, ketika saya jalankan, nah ini otomatis dia itu italic gitu ya. Tapi jangan ya udah kalau gitu supaya italic kasih tag address ya Bu ya. Enggak, secara semantik enggak sesuai. Karena nanti ketika diindeks sama si Google, oh kalau ada tag address maka ini menunjukkan suatu alamat gitu. Ya, perbedaannya seperti itu ya semantiknya. Oke. Kemudian arah teks. Nah, ya ada namanya tag video. Bidirectional override ya. Contohnya di sini videonya ini direction RTL berarti right to left ya.
Contoh, saya buat di sini video, dir-nya tadi di modul apa? RTL ya. RTL. Ini video ya, kita cek misalnya Bogor. Gitu ya. Saya tuliskan teksnya Bogor. Saya coba jalankan. Jadinya Rogop. Nah, jadi dibalik gitu ya. Nah, untuk yang direction ya, arah dari teksnya. Oke, berikutnya ada namanya tag mercu, ini berjalan ya. Jadi kalau saya punya yang namanya mercu, merek dulu deh, jangan pakai atribut ya. Kemudian mercu. Selamat datang, gitu ya. Oke. Kalian perhatikan outputnya. Nah, defaultnya dia dari mana? Dari startnya dari mana? Kanan menuju ke kirinya saya, gitu ya. Itu defaultnya, gitu ya. Nah, kalau kalian nanti misalnya, Bu, saya maunya dari atas, dari bawah, kalian atur ya. Di sini adalah direction, arah, gitu ya. Jadi nanti kalian atur di sini untuk yang direction-nya. Direction. Misalnya saya atur up gitu ya, up down gitu ya. Kalian bisa atur sendiri. Nah, Bu cepet banget sih gitu ya. Nanti ada yang kita sebutkan scroll delay sama scroll amount. Kalau yang behavior ini arahnya ya, ada yang alternate scroll sama slide-nya. Oke, kita coba aja. Saya pakai yang left. Oh, ini aja deh. Biar kelihatan dari awal ya, right ya. Right. Nah. Terus saya pilih scroll delay-nya. Nah, di sini ya, scroll delay. Misalnya 100 gitu ya. Nah, ini ya, saya buat lebih ini. Oke, scroll delay-nya 100 seperti ini gitu ya. Kalau scroll delay-nya 10, kalian perhatikan lebih cepat. Kalau saya aturnya 1000, lambat banget. Ya, itu scroll delay. Kalau scroll amount ya, ada lagi namanya scroll amount, sama ya nilainya angka. Nah, dia per ininya. Kalau kalian mungkin ini biar kelihatan. Tuh. Jadi per apanya ya? Per huruf ininya gitu loh, berjalannya. Nanti kalian cek ya. Ini saya percepat ya, ininya amount-nya sama delay-nya. Satu lagi behavior. Nanti kalian coba di behavior itu dia punya 3 nilai, ada alternate, scroll, sama slide. Ya. Kalau saya pilih alternate, nilainya, gitu ya, kita cobakan dulu. Dia datang ya, datang, terus sampai ke yang pojokan, dia mental, gitu ya, balik lagi. Nah, kalau yang slide, contoh aja ya. Kalau yang slide, nah dia datang, kemudian lihat pada saat dia di ujung, nah berhenti, selesai satu kali. Nah beda dengan yang scroll. Kalau scroll dia tembus gitu ya. Kita coba pilih scroll ya. Scroll. Nah ini ya. Kemudian dia tembus. Nanti ada lagi gitu ya bedanya. Oke. Nanti kalian coba untuk tag mercu. Oke, berikutnya untuk quotation. Nah, ini ada 2 tag. Ada tag Q sama tag block quote. Ini sudah ada di modul ya. Nanti kalian bisa coba. Jadi kalau kita ingin quotation quote ya, quote. Nah, ini ada block quote sama ada Q ya. Kemudian nah, teks yang disisipkan atau dihapus. Nah, ini mirip deh. Misalkan saya ada del sama ins ya. Jadi, kalau secara logika gitu ya, del, misalnya gini, kalian punya kesalahan, misalkan gitu ya, ada soal matematika. Kemudian ditanya 1 kilo misalnya 100 gram. Gitu ya, kan salah ya. Ins gitu ya.
Harusnya apa? 1 kilo itu, ini tuh pembelajaran biasanya. 1000 gram gitu. Nah ya. Oke, kita coba dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya kasih BR dulu ya, biar enak. Nah, dicoret. Bu, beda ya Bu ya sama strike ya? Beda. Sama yang atas ini ya. Secara tampilan memang sama, tapi fungsinya beda, semantiknya beda. Gitu ya. Jadi kalau mau melihat tag HTML itu, apa fungsinya? Walaupun secara tampilan mungkin ada kesamaan, tapi fungsinya berbeda. Kayak gitu ya. Oke, tadi pre sudah ya. Nanti kalian coba yang quote sendiri. Nah, ini kalau untuk yang HTML sekarang bisa ya. Jadi ini sebenarnya nggak dipakai, nggak apa-apa. Kecuali kalau nanti kalian bisa pakai yang menggunakan browser lama. Jadi ada penulisannya ini untuk quote ya. Jadi kasih ampersand quote gitu ya, M, LT, GT dan seterusnya. Oke. Ini materinya ada yang mau ditanyakan? Bab 1 beres ya, ini bab 2 nanti kita lanjutkan pekan depan. Semoga bisa offline. Oh, di surat sampai tanggal 5, berarti pertemuan ketiga ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan teman-teman. Ibu izin bertanya Bu, yang Ya, boleh. perbedaannya penggunaan bold sama strong apa ya Bu tadi? Oh, kalau secara tampilan kita coba lihat ya perbedaannya. B, satu lagi saya strong. Nah, tadi ya terkait semanteknya ya, Dek ya. Memang dia sama-sama udah kelihatan ya? Oh, sorry. Kayaknya mati ya. Share screen-nya. Belum. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya. Nah, ya, tadi terkait tag. Tag itu ada 2 ya, ada logical sama physical gitu ya. Kalau kita lihat tampilannya ini ada B, ini ada strong, itu secara kasat mata ya seperti ini. Nah, sebentar biar nggak bingung, saya kasih ya ini B, ini strong. Nah, dah. Kalian perhatikan semuanya. Nah, ada perbedaan nggak, Dek? Secara tampilan? Nggak ada, ya kan? Nggak ada Bu, kelihatan Nggak sama. ada. Nah, sama, dia perbesar, artinya perbesar. Tapi secara, tadi saya bilang, secara logical kegunaannya berbeda, gitu ya. Kalau bold ya membuat tulisan itu hitam aja, tapi strong itu untuk apa ya? Kalau kita bilangnya mah penegasannya gitu loh, penegasannya sama kayak tadi, address sama italic. Kalau secara tampilan mungkin sama, yaitu dia sama-sama apa? Italic ya, tulisannya miring, tapi secara fungsi berbeda. Kalau italic itu format teksnya dia miring, kalau address itu ya dia suatu tag yang ada alamatnya. Ketika nanti di indeks sama si Google Search Engine, oh ini ada alamat loh gitu. Ketika orang nyari, kliennya nyari alamat, itu tampil kayak gitu. Gitu deh. Tadi ya, terkait logical sama physical. Gitu aja. Ada lagi silakan. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Di Evita udah saya siapkan rumahnya tadi ya. Kalau bisa sih dikerjakan hari ini ya, biar kalian nggak punya tugas. Ini maksimal Senin kalau nggak salah. Ini ya. Walaupun Senin, tapi kalau menurut saya dikerjakan, kan praktikumnya harusnya sampai jam berapa? 1 ya? Jam 12.40 ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Oh ya, yang udah punya pengalaman vaksin 3 siapa? Yang booster? Belum? Belum, Bu. Halo? Belum ada kayaknya Bu. Oh, belum. Belum Bu. Iya, ya. Saya mau nanya ini kok saya dampaknya lama ya. Teman-teman saya itu malamnya langsung agak demam gitu ya. Maksudnya sakit. Saya dampaknya kok 4 hari setelah itu ya. Ini sakit nyut-nyutan ya lengannya. Hari Selasa saya divaksin, malamnya apa? Maksudnya tidak kerasa yang sakit, apa Rabu juga nggak begitu. Nah, tapi udah agak nggak enak tuh ininya. Agak pegel sehari doang. Nah, pas nyut-nyutannya banget itu semalam. Sakit apa bekas suntikannya itu. Vaksin 1-2 sih aman kemarin, nggak tidak sesakit ini. Oke, cukup ya. Halo, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan.
Nanti Ibu. cobanya di beberapa browser ya. Jadi kalian download misalnya Firefox, Edge, Chrome gitu ya, supaya nanti tahu perbedaannya. Karena contoh yang paling mudah tadi untuk yang HR yang ada size-nya, kalian coba deh di Firefox, itu berbeda. Hasilnya nanti agak melengkung gitu, ya berbeda. Oke, mungkin cukup ya praktikumnya Kak Jaka, Ya, Kak izin bertanya. Arya, kemudian Kak Taufik, Kak Mikael hadir, sudah hadir kah? Kak Sudah, Mikael? Ibu. Oh iya, ini boleh memperkenalkan diri dulu. Nanti kita bagi ya, P1 ke Kak siapa kalau ada kendala di jadwal. Jaka P berapa? Bentar, saya cek jadwal deh. Oh ya, Jaka sama siapa? Sama Taufik. Oke. Nanti P1 kalau ada kendala, tolong ditulis di deskripsi grup ya, nomor handphonenya, Jaka. Ditulis di deskripsi grup nama ininya. Nah, nama handphone saya Pak Adit sebagai dosen sama tim asnosnya. Sama P2 ini Kak Mikael sama Kak Arya. Ya. Oke, ini asisten yang mereka sudah lumayan ya berprestasi juga, pernah memenangkan kejuaraan ya untuk web ya mereka-mereka ini. Oke, itu ya P1 sama P2, jangan sungkan-sungkan ya. Ini ada kakak-kakak asdosnya, kakak kelas kalian sendiri. Kalau mau bertanya silakan ya. Oke, jangan malu-malu ya. Kadang kan malu nih kalau sama ini kan baru ini kan seinilah ya kakak kelas sendiri ya. Saling gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ini tugasnya individu dulu ya. Nanti kalau ini kita kelompoknya memang proyeknya kelompok, tapi untuk tugas yang praktikum ini individu. Jadi silakan diupload sesuai masing-masing ya. Ya, silakan Lutfi. Lutfi? Baik Ibu, izin bertanya. Ya. Jadi tugasnya itu kita melakukan praktikum yang ada di modul ya Bu, lalu kita coba lalu di-upload hasilnya ke kita Ya, Bu. iya gitu. Jadi tugasnya kayak saya tadi boleh dijadikan satu file kayak gini. Nah, terus kan kadang kalau kita ngupload itu kan banyak kayak gini ada ya. Misalnya sebentar. Nah, misalkan kelas A itu kan ada image gitu ya, ada gambar. Kalian di RAR aja atau di zip gitu ya. Nanti yang dikumpulkan yang file RAR-nya gitu. Jadi jangan satu-satu. Nanti kita agak susah juga untuk koreksinya, ya. Oke? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sami-sami. Langsung aja kalian praktikum kan masih ada waktu sampai jam 12. Ini kalau cepet sih lumayan ya. Sudah? Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Halo? Halo? Ini nggak ada yang tidur kan? Takutnya nggak praktikum malah tinggal tidur ya. Enggak, Bu. Ikutin kan ya? Ada Bu, tidak. ada Bu, ada Bu. Ada. Ya, bangun ya. Oke, cukup ya untuk praktikumnya. Silakan dilanjutkan. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke kakak asdosnya atau di grup gitu ya. Misalnya, Bu, Kak, ini apa gitu. Kalau bisa sih mendingan di grup ya, atau kalau yang malu bolehlah japri sama kakak asdosnya ya, setelah bagian tadi. Jangan didiamkan ya, karena kejadian tahun kemarin itu nggak bisa, baru konfirmasinya pertemuan 14, itu susah bagi kami. Gitu ya, kendalanya ada yang laptop, ada yang apa gitu, sehingga kita sama-sama lah ya, sama-sama untuk karena ya semoga segera selesai pandeminya ya. Kitanya sehat-sehat selalu dan kita bisa ketemu secara offline ya. Oke, kakak asosnya saya membantu kok ya. Ada Kak Arya, Kak Mikael, Kak Taufik, Kak Jaka ya. Oke, saya akhiri ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami, saya stop recording ya.